Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudaraku yang kekasih diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, di saat ini kami datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan memberkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini, tetapi juga akan menuntun perjalanan iman kami kepada Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, Tuhan menolong dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau kiranya bersabda dan berfirman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Saudaraku yang kekasih diberkati oleh Tuhan, perenungan kita saat ini yaitu hal mengampuni. Mengampuni kesalahan orang lain yang pasti itu adalah hal yang sangat berat dalam kehidupan kita. Ketika kita disakiti, kita dikecewakan, kita dilukai, ketika kita difitnah, maka bagi kita sebagai manusia akan sulit untuk mengampuni sesama kita. Namun hal mengampuni harus kita lakukan dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, yang diungkapkan lewat firman Tuhan dalam Alkitab. Karena itu, apa yang kita akan dapatkan ketika kita mengampuni sesama kita? Pertama, bahwa kita akan diampuni oleh Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 15 berkata bahwa jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka kamu juga tidak akan diampuni. Ketika tidak mengampuni sesama, berarti hubungan dengan Tuhan itu menjadi tidak baik. Dan juga terhadap sesama. Karena itu kita harus mengampuni sesama dalam kehidupan ini supaya kita tetap menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, bahwa ketika kita mengampuni maka ada perasaan lega, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika kita mengampuni sesama, tidak ada beban dalam kehidupan kita. Yang akan kita nikmati adalah perasaan lega, sukacita, dan kegembiraan karena tidak ada yang menghalangi kita untuk bersukacita dan bergembira. Tapi ketika ada beban dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bersukacita dan bergembira. Dan yang ketiga, bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengampuni bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami masalah dalam hidup. Tetapi ketika kita sudah mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni kita dan kita mampu untuk menjadi berkat
dalam kehidupan sesama kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika juga kita tidak mengampuni, apa yang akan kita alami? Bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Dan tentu saja kita akan merasa terbeban dan sangat menderita. Kemudian kita juga akan merasakan perasaan yang tidak lega. Kita mengalami penderitaan dan tidak ada damai sejahtera. Yang ketiga, bahwa kita menghakimi sesama. Dan yang terakhir, bahwa kita membuka dosa dalam hidup kita sebagai manusia. Karena itu memang berat untuk kita mengampuni sesama. Tetapi kita harus belajar mengampuni orang lain dalam kehidupan ini. Kalaupun mereka tidak mau mengakui kesalahan dan juga mereka tidak mau mengampuni, itu adalah urusan dan masalah mereka sendiri bersama Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita diajak untuk saling mengampuni dan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati firman hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menuntun dan mengarahkan kami di saat ini. Kiranya kami hidup selalu mau mengampuni sesama, agar kami juga diampuni oleh Tuhan. Dan kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Dan kiranya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.